Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian masih tetap sehat dan semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, muatan pelajaran IPA. Nah, mari kita pelajari tentang organ peredaran darah manusia. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Nah, apakah anak-anak tahu apa saja organ peredaran darah manusia dan apa saja fungsi dari organ tersebut? Mari kita pelajari satu persatu. Nah, organ peredaran darah manusia terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan juga paru-paru. Mari kita cari tahu lebih lanjut tentang organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama adalah jantung. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, berikut adalah fungsi bagian-bagian jantung. Serambi kanan berfungsi menerima darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh. Serambi kiri berfungsi menerima darah bersih yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru. Bilik kanan berfungsi memompa darah kotor ke paru-paru untuk dibersihkan. Sedangkan bilik kiri memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Yang berikutnya adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu ada 3, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, pembuluh kapiler. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar jantung. Pembuluh balik adalah pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung, sedangkan pembuluh kapiler adalah pembuluh yang sangat halus yang menghubungkan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Terdapat perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Mari kita lihat perbedaan antara keduanya. Pembuluh nadi atau arteri letaknya di bagian dalam tubuh, sedangkan pembuluh balik atau pembuluh vena letaknya di depan permukaan tubuh. Maka jika kita lihat dari luar akan tampak kebiru-biruan. Pembuluh nadi, dinding pembuluhnya tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan pembuluh balik, dinding pembuluhnya tipis dan tidak elastis. Pada pembuluh nadi, aliran darah berasal dari jantung, sedangkan pembuluh balik, aliran darahnya menuju ke jantung. Pada pembuluh nadi, denyut terasa seirama dengan denyut jantung, sedangkan pada pembuluh balik, denyutnya tidak terasa. Yang berikutnya adalah paru-paru. Paru-paru juga berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru.
Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang yang jumlahnya ribuan. Semakin ke ujung, semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara yang dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, mari kita simak sistem peredaran darah manusia. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Pada manusia, terdapat dua sistem peredaran darah. Yang pertama adalah sistem peredaran darah kecil. Yang kedua adalah sistem peredaran darah besar. Pada sistem peredaran darah kecil, darah mengalir dari bilik kanan, melewati arteri pulmonalis, menuju ke paru-paru, kemudian melewati vena pulmonalis, kemudian masuk ke serambi kiri. Sedangkan pada sistem peredaran darah besar, darah mengalir dari bilik kiri melalui arteri besar atau aorta, kemudian arteri, disebarkan ke seluruh tubuh, kemudian melalui vena, dan masuk ke serambi kanan. Demikian tadi pembahasan tentang peredaran darah manusia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.